Dean dengan tidak sengaja melihat Tias dipeluk oleh Gino. Namun Tias pun berusaha menjelaskan kalau itu tidak disengaja Gino memeluk Tias. Karena Gino refleks bahagia melihat kondisi mamahnya mulai membaik. Dan Dean pun mengerti dan tidak marah kepada Tias. Karena ini akhir dari semuanya, agar kedua keluarga Gino dan Tias bisa saling berdamai. Dan Tias pun mengucapkan terima kasih kepada Dean karena udah bisa menyikapi ini semua dengan tenang. Dan bahkan Tias pun tidak menyangka kalau Dean akan membuatkan makanan buat Tias. Dan Tias merasa senang kepada Dean yang udah bela-belain masak nasi goreng buat Tias. Dan bahkan Dean pun ingin menyuapi Tias makan. Dan Tias pun mengatakan kalau nasi goreng buatan Dean sangat enak sekali. Bahkan Tias memuji Dean kalau masakan Dean jauh lebih enak dari masakan hotel bintang 5. Di sisi lain, Pak Farhat mengajak Hani untuk bertemu dengan pengacara Pak Farhat untuk pengalihan semua aset harta milik Gino. Untuk sementara ini akan diberikan kepada Hani. Dan bahkan dalam hati Hani mengatakan kalau Hani akan pastikan semua aset harta milik Gino tidak akan pernah Hani kembalikan kepada Gino. Namun tidak disangka Jidan pun ada di tempat yang sama dengan Hani yang sedang bersama Pak Farhat itu. Dan bahkan Jidan pun tahu kalau di sini ada Hani yang sedang bersama Pak Farhat yang sedang menemui pengacara itu. Dan bahkan pengacara Pak Farhat itu meminta kepada Hani untuk memberikan identitas Hani kepada pengacara Pak Farhat untuk persyaratan pengalihan aset harta milik Gino ke Tiara. Namun Hani hanya diam dan bingung, mengatakan kepada pengacara Pak Farhat itu. Lalu Pak Farhat pun tiba-tiba ditelepon dari kantor polisi untuk segera mendatangi kantor polisi karena Gino akan segera bebas dari tuntutan Pak Sigit. Dan Pak Farhat pun meminta izin kepada pengacaranya untuk menemui Gino di kantor polisi dan meminta pengacaranya untuk mengurus sendiri semua pengalihan aset harta milik Gino itu. Namun Jidan pun berusaha menggagalkan itu semua karena Jidan takut kalau semua identitas Hani akan dilacak dan diketahui oleh pengacara Pak Farhat itu. Dan Jidan pun langsung berpura-pura keracunan agar Hani bisa melihat kalau di sini ada Jidan yang memperhatikan Hani. Lalu Hani pun mengatakan ke pengacara Pak Farhat untuk menolong orang ini. Sementara itu, Tias masih kepikiran soal kehamilan yang suatu saat pasti akan terjadi kepada Tias. Namun Dean pun berusaha menenangkan pikiran Tias kalau semua itu bisa terjadi. Tapi Dean meminta agar Tias lebih tenang. Namun tiba-tiba Ibu Wulan datang dan mengajak Tias untuk berbicara dengan Ibu Wulan di dalam toilet. Dan bahkan Ibu Wulan pun langsung mengatakan kepada Tias, apa Tias lupa dengan perkataan Ibu Wulan yang meminta kepada Tias untuk menjaga kegadisannya Tias. Tapi apa yang kalian katakan
Kalau kalian, Tias dan Dean, udah melakukan itu semua di Lombok dan udah melanggar perkataan Ibu Wulan itu. Namun Tias pun mengatakan kepada Ibu Wulan kalau itu semua bukan urusan Ibu Wulan. Dan bahkan Ibu Wulan pun terus bersikap kasar kepada Tias kalau sampai Tias hamil. Dan bahkan Ibu Wulan tidak rela kalau sampai Tias hamil, karena Ibu Wulan beranggapan kalau Tias akan merusak kebahagiaan Ibu Wulan yang udah merebut segalanya dari Ibu Wulan. Dan bahkan kalau terjadi sampai Tias hamil, Ibu Wulan pastikan kalau anak Tias itu akan dibuat sengsara oleh Ibu Wulan nanti. Dan bahkan Ibu Wulan akan membuat hidup Tias dan Ibu Yuni seperti tinggal di neraka sampai Tias dan Ibu Yuni mati. Dan hingga akhirnya Ibu Wulan pun pergi dan keluar dari toilet. Namun Ibu Wulan pun terkejut jika ada Dean yang menunggu Tias di depan pintu toilet dan menanyakan kondisi Tias. Namun Ibu Wulan tidak menjawab dan langsung pergi. Dan Tias yang masih ada di dalam toilet pun merasa terancam dengan perkataan Ibu Wulan itu. Dan cerita pun bersambung. Saksikan terus Naik Ranjang yang akan tayang setiap hari. Saya ucapkan terima kasih banyak.